Nah sekarang nih kita hadir majelis maulid. Ini kita udah hadir majelis maulid. Ini maulid udah akhir. Bentar lagi masuk bulan Rajab. Alhamdulillah. Nah kita buahnya maulid bagaimana? Apa hasil dari hadir maulid? Kita hadir maulid kalau dihitung-hitung lebih dari 100 maulid kali yang kita hadirin. Atau ya udah ada 30 maulid yang kita hadirin atau 40 maulid yang kita hadirin, banyak. Bekasnya apa? Pengaruhnya apa? Itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh sampai bilang, "Ya Rasulullah, kita kalau hadir bersama engkau, mendengarkan engkau, kita ngelihat seolah-olah surga depan mata kita, neraka depan mata kita, akhirat depan mata kita. Tapi ntar begitu pulang ke rumah, ya udah lain lagi urusannya, berubah lagi." Maka Nabi bilang, "Lau dumtum ala ma kuntum alaihi indi, la safahatkum al malaikah." Kalau kalian bisa menjaga sifat dan keadaan kalian tatkala di rumah seperti keadaan kalian saat bersamaku, ini kalian keluar, malaikat pada salaman nama kalian mengambil berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak katanya Ibn Ruslan, fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati amalin. Apa yang udah kita dengar walaupun 10%. Ayo, pengaruh daripada maulid, bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keadaan kaum wanita kita, bagaimana orang teriak maulid akan tetapi sampai sekarang dia masih masih tarik ulur untuk sholat subuhnya dia. Wah, dibangunin subuh susah banget, masya Allah, bangunin subuh kayak bangunin jenazah. Waliyadzubillah min dzalik. Mana bekasnya maulid? Mana maulidnya kamu? Mana ratibnya kamu? Mana pengajiannya kamu? Bangunin subuh tuh kayak bangunin jenazah, nggak bangun-bangun. Waliyadzubillah min dzalik. Padahal orang maulid, orang hadir maulid nggak pantas memberikan peluang kepada setan untuk kencing di telinganya. Kan kamu hadir maulid, kenapa pasang kuping untuk kencingnya syaitan? Nabi bilang begitu ketika ada orang bilang, "Ya Rasulullah, fulan baru bangun setelah adzan subuh." Setelah adzan subuh, artinya subuhnya nggak telat, cuma nggak tahajud, bangunnya pas adzan. Maka Nabi bilang, "Dzaka bala syaitan fi udhuni." Itu orang adalah orang yang telinganya dikencingin setan. Pertanyaannya, kita dikencingin sama anjing rela gak? Kagak. Sungguh syaitan lebih najis daripada anjing, lebih keji daripada anjing. Terus sampai kapan? Ya udah, semalam dikencingin, saya sibuk. Kemarin kencingin, kemarinnya lagi dikencingin. Masya Allah, maaf, sampai setannya enak, dia lagi. Dikencingin, nggak sadar juga. Kirain udah dikencingin, besok sadar, nggak sadar juga. Bahkan kita orang buat bola 15 menit sebelum dimulai acara dia udah duduk. Udah pasang alarmnya 10 biji. Buat 10 biji dia pasang alarm. Mati yang ini, datang yang satu. Mati yang ini, datang yang satu. Giliran buat sholat, orang baiknya masang alarm 1. Udah gitu, giliran udah bunyi, tunda. Dan begitu seterusnya. Baik. Nabi bilang, kan di dalam hadis tuh, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, intidharus sholah ilas sholah. Menunggu dari satu sholat, menantikan sholat yang selanjutnya. Nungguin sholat, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, nungguin sholat. Ini kita nungguin pertandingan, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya, kelar pertandingan, nungguin pertandingan berikutnya. Gak cukup tiap hari kita nungguin sinetron, ke sinetron, berita, ke berita. Udah ditambah lagi pertandingan. Tapi semuanya kita belain, yang kita korbanin, kalau ada acara, ada rapat, ada kerjaan, yang dikorbanin, selalu yang dikorbanin majelis. Yang dikorbanin ngaji Qur'annya, yang dikorbanin sholat duhanya, yang dijadikan korban tahajud dan qiyamul lailnya. Bilang kenapa? Kan sunnah. Udah bagus, saya masih mau sholat 5 waktu. Itu juga sholat 5 waktu nggak dikerjakan secara berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Di kulli syai'in shafatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Mana bekasnya maulid? Mana bekasnya pengajian? Tunjukkan nih, orang maulid kayak begini sifatnya. Bangun malam tahajud, orang maulid birrul walidain, orang maulid silaturahim, orang maulid kata-katanya santun, orang maulid nggak nonton yang porno, orang maulid pergaulannya baik,
Orang maulid mengutamakan majlis, mengutamakan zikir, mengutamakan qiyamul lail. Hadir maulid, emang udah sholat duha? Belum. Sholat duha. Hadir maulid, hadir pengajian, hadir zikir, hadir witir. Semalam udah sholat witir? Belum sholat witir. Taib. Ini semuanya adalah kalau kita nggak perhatian sama sholat jamaah, nggak perhatian dengan hal yang demikian rupa, kata Al-Umar bin Abdurrahman, laulam nakun hakadha makunna hakadha. Kalau kita nggak perhatian dengan hal yang semacam ini yang dianggap orang sepele dari sunnahnya Rasulullah, maka kita nggak bakalan menjadi orang besar, kecuali dengan perhatian terhadap hal-hal yang semacam ini. Perhatian dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Abdullah bin Umar bin Yahya disebutkan, itu beliau kalau ambil wudhu, wudhunya bisa 1 jam. Bukan karena was-was kayak kita. Tapi wudhunya itu 1 jam itu apa yang dia lakukan? Menjalankan semua sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, nggak mau ada sunnah yang luput. Dilaksanakan tuh sunnah secara seksama. Bahkan tuh di antara amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala tuh adalah isbaghil wudu alal makarih. Isbaghil wudu alal makarih. Tetap menjalankan wudu walaupun dalam kondisi sulit. Bagaimana kondisi sulit? Musim dingin, airnya dingin banget, nggak ada pemanas. Tapi tetap dia mau melaksanakan wudu dengan sunnah-sunnahnya secara mendetail walaupun kedinginan, walaupun kesusahan. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Nah yuk, jalankan. Ada satu orang, seumur hidupnya, dia menjalankan sunnah-sunnah wudhu. Pas saat dia meninggal dunia, dimandikan jenazahnya. Saat jenazahnya dimandikan, yang tukang mandiin mayit, waktu memwudhukan jenazah tersebut, diwudhukan tanpa melakukan satu sunnah. Dalam wudhu itu ada sunnah takhlil al-lihyah al-kathah. Memastikan air masuk ke sela-sela janggut yang tebal. Ke sela-sela janggut yang tebal. Itu takhlil lihya al-kathah dalam wudu, hukumnya sunnah. Tapi ini orang yang tukang mandiin, ya mungkin karena buru-buru atau bagaimana, dia lengah, dia tidak melakukan sunnah tersebut. Tahu-tahu si mayit jarinya nunjuk ke arah janggutnya. Nunjuk ke arah janggutnya. Nih. Begitu. Nih baru sadar, oh iya, langsung dilakukan hal tersebut. Untung dia yang mandiin, kalau kita udah kabur semuanya. Kata al-auliya sampai matinya nggak mau ninggalin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalanin sunnahnya Rasulullah. Ada sunnah namanya sunnah siwak. Ada orang demi handphone siwak digeser, kantongnya udah kepenuhan, besok aja bawa siwaknya. Begitu. Handphonenya yang digeser, siwaknya masukin. Orang Syekhna Al-Habib Umar sampai si waktu ada 2 biji, 3 biji di kantongnya. Subhanallah. Di kantong baju, lain di kantong jubah. Begitu sekali rupanya mungkin dia pakai baju yang lain atau jubah yang lain, cari di jubah nggak ada, di baju nggak ada, kantong bawah kagak ada. Tahu-tahu dia buka gespernya, keluar 1 siwak. Tetap, syaitan udah nyerah sama yang begitu. Syaitan udah nyerah sama yang begitu. La ilaha illallah. Alhasil ayo. Sunnahnya Rasulullah di rumah kita. Hadir pengajian, sampai sekarang anak gadis kita nggak pakai kerudung. Masih enak aja ketemu sama laki-laki yang bukan muhrimnya, buka-bukaan aurat. Mau sampai kapan? Hadir pengajian pakai peci putih. Benar peci putih, bukan celana kolor yang dipakai di kepala. Kalau benar peci putih, didik keluarga kita. Didik keluarga kita. Bina mereka, pergaulannya mereka, sholatnya mereka, puasanya mereka, introspeksi keadaan di rumah kita. Itu kalau mereka, para aulia wa salihin, itu pulang ke rumahnya, mereka cek apa yang ada di dalam rumahnya. Nah kita juga mesti ngecek apa yang ada di dalam rumah kita. Ajaran siapa yang berjalan, didikan siapa yang berjalan. Alhasil kita keluar dari majelis ini, pulang bukan cuma besek yang kita bawa. Tapi kita pulang, ayo apa yang mau kita bawa dari ajarannya Rasulullah di rumah kita. Apa yang kita mau bawa dari ajarannya Rasulullah, dari akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah tuh kumandangkan ratib, kumandangkan zikir, kumandangkan sholawat, kumandangkan sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matikan gosip, matikan ghibah, matikan namimah. Singkirkan tuh dari rumah kita. Itu bawa racun, bawa musibah, bawa bala. Singkirkan itu semuanya. Di rumah itu bawakan sholat jamaah, bawakan qiyamul lail. Jadikan itu program resmi. Ada orang program resminya makan, orang rumah makan mesti berjamaah.
Bagus, sunnah makan berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Makan berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Sampai sekarang di mal-mal kencing juga berjamaah. Tapi sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah. Sama-sama. Bangunin istri kita. Itu rahimallahum ra'an gama minal lail fa'aygad zawjatahu falam tastaygid farasya fi wajhihal ma. Allah, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, bangun tahajud. Dia lihat istrinya tidur, dibangunin, enggak bangun dicipratin air, bangun sama-sama tahajud bareng-bareng. Laki macam begini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Begitu juga wanita macam begini, dia bangun malam, dibangunin suaminya disuruh bangun, enggak bangun dicipratin air, tahajud sama-sama. Suami istri yang macam begini semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kan itu dikatakan tuh sifatnya Nabi Muhammad. Bal-Faqih bilang laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan alas salahi. Kaum wanita dijadikan adalah sebagai support untuk membantu dia di dalam menjadi orang soleh, di dalam menyebarkan kesolehan, di dalam mendidik keluarga, di dalam menyebarkan kebaikan. Bagaimana mau menyebar kebaikan? Giliran subuh suami molor, laki molor, istri masih molor tidur, anak tidur juga, sampai kucing di rumah masih tidur juga. Terbit matahari dalam keadaan begitu. Dari mana tuh yang namanya mawaddah sakinah? Fil akhirah Nabi bilang, orang tuh ketika dia tidur itu syaitan mengikat kepalanya itu dengan 3 simpul. Ketika dia terbangun berzikir kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Kebuka 1 simpul. Kemudian dia pergi ambil wudu. Terbuka 2 simpul. Kemudian dia sholat 2 rakaat, terbuka semua simpul syaitan. Itu syaitan hatta simpulnya nggak ada, talinya nggak ada. Rantainya nggak ada, khalas, nggak ada pengaruhnya. Hingga ketika pagi hari, asbah thayyiban nafs. Itu moodnya bagus. Moodnya bagus. Ke kantor, Masya Allah, kok majikan kita moodnya bagus banget. Pegawai moodnya bagus banget. Akan tetapi, ketika seseorang dia bangun sebelum subuh, kebangun sebelum subuh, dia nggak zikir kepada Allah Ta'ala. Terus dibisikin sama syaitan, al-lail alaik tawil, malam masih panjang, tidur lagi. Nah itu tuh, yang tadi, tunda. Begitu. Ada orang yang kesel sampai dibuang handphonenya dia. Tunda. Sampai akhirnya baru bangun, ya udah bablas. Tahajudnya bablas, jangankan tahajud, subuhnya juga bablas. Fa asbah khabith nafs. Ketika pagi hari, moodnya jelek, tabiatnya buruk, bawaannya mau ngomel-ngomel. Ngelihat apa aja mau dimakan. Ngelihat apa aja mau ditabok. Ngelihat apa aja mau diludahin. Pergi ke kantor, ketemu macet, maki-maki orang di jalanan. Wah semut, wah motor, wah ini semuanya kena maki. Yang dia kagak kenal. Begitu. Udah gitu, yang apes yang jadi pegawainya dia. Yang apes yang jadi bosnya dia. Yang apes yang jadi rekan kerjanya dia. Yang apes yang naik mobil sama dia jadi apes juga. Yang apes istrinya dia. Yang apes suaminya dia. Yang apes anaknya dia. Yang apes bapaknya dia, ibunya dia. Amit-amit punya anak kayak begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Khabithun nafs. Nah karenanya itu, ayo bawa perubahan dalam diri kita. Maulid itu membawa gaya hidupnya Rasulullah. Tren-trennya Rasulullah. Segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik bimbingan kepada kita sekalian.